Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fi hadzal nahar nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa fursatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak li'ada'i al-haflah ماذا نقول الحفلة للطعام والفراق بين في هذا الفصل الثامن عشر من اللغة العربية في كلية التربية والتعليم في جامعة Padang Sidimpuan Al-Islamiyatil Hukumiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul sebagai kita sudah menyelesaikan program belajar bahasa Arab di ruang 18 di IAIN Padang Sidimpuan ini, dan alhamdulillah sudah selesai ujian, tinggal menunggu hasilnya apa nanti, ya terima saja apa adanya. Baik, di sini Ustadz sedikit menyampaikan tentang beberapa hal yang penting, ya, yaitu tentang belajar. Ya, belajar ini tidak ada habis waktunya. Thalabul ilmi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sampai dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau bahasa Inggris, orang Inggris mengatakan apa itu? Know all to learn. Tidak ada kata-kata tua untuk belajar. Ya. Study now or stupid forever, gitu ya. Belajar sekarang atau kau bodoh selamanya. Ya. Maka belajar itu hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi diwajibkan menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian kita sudah melakukan tahap demi tahap pembelajaran bahasa Arab dan saya pribadi sangat senang bisa mengajari kalian karena alhamdulillah kelasnya bisa cepat paham. Beda dengan mungkin kelas yang lain yang 34, atau karena kemarin saya mengawas di ruang 34, Masya Allah banyak yang nggak diisi jawabannya. Mudah-mudahan nggak terjadi di ruang 18 kan. Nah, jadi alhamdulillah selama 1 semester kita sama-sama saling belajar, berbagi ilmu. Mungkin ketika masa pembelajaran itu ada kesalahan saya yang kadang menghukum kalian yang terlambat, suruh menghafal mufradat, disuruh berdiri dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan. Itulah pendidikan itu. Apa yang kita lihat akan kita ikuti. Oh ya, Ustadz itu seperti ini. Oh, musyrifah itu seperti ini. Musyrif saya itu seperti ini. Dosen saya seperti ini. Jadi itu adalah pendidikan. Apa yang kita lihat, apa yang kau dengar, sesuatu yang kita dengar itu juga pendidikan. Maka kita harus memberikan mengucapkan hal-hal yang baik, karena itu akan didengar orang lain. Apalagi yang sudah jadi orang tua, umpamanya dia tidak boleh mengatakan perkataan yang tidak baik di depan anaknya, karena itu akan cepat diserap oleh seorang anak, apalagi yang masih kecil.
Pokoknya adik kalian gitu ya, ada adik kalian, jangan sampai ngata-ngata menyampai apa, berkata-kata yang tidak baik di depan adik kalian. Nah gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah apa yang kau rasakan. Itu juga pendidikan. Apa yang kalian rasakan selama di Ma'had Jamiah ini pendidikan. Ya. Apa yang kau rasakan? Terkadang sakit, terkadang tobur antri, ya, antri makan, antri mandi, dihukum musyrifah, musyrif, dan sebagainya. Itu adalah pendidikan, pendewasaan. Jadi itu adalah proses. Kalau dilalui dengan baik, insya Allah akan hasilnya juga baik. Maka mungkin selama saya mengajar di ruang 18 ini banyak kesalahan, kekhilafan, atau dan sebagainya. Saya pribadi minta maaf ya, dan saya harap apa yang saya ajarkan itu jangan sampai di sini, terus dikembangkan ya. Yang apa yang kalian dapat selama di Ma'had Jamiah, yang di kelas bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, jangan sampai selesai di Ma'had saja, tetapi ketika kalian keluar itu kalian tingkatkan lagi. Nanti di fakultas ada, kalau di PB itu ada Porsabi, forum bahasa. Kalau di Tarbiyah nggak tahu. Oh, kalian Tarbiyah ya? Tarbiyah ada juga itu mungkin, cuman belum begitu aktif. Di Pasir pun ada Qiyamul Lughah. Dan di fakultas yang lain juga ada. Jadi belajar bahasa Arab itu bukan tidak cukup sampai di sini. Kalian bisa nanti perdalam lagi secara otodidak ya. Ya, menulis, mendengarkan video, apalagi udah bisa internet gitu ya, udah bisa udah boleh menggunakan Android. Nah, itu manfaatkan apa namanya alat-alat yang canggih itu untuk meningkatkan lagi potensi kalian. Jangan sampai di sini saja. Jadi belajar itu bukan hanya di bangku perkuliahan saja, tetapi dimanapun harus belajar. Tingkatkan terus ya, perdalam lagi bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bisa nanti di luar pun kalian buat klub-klub bahasa atau bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalian buat sendiri. Apalagi yang jurusan bahasa Arab bahasa Inggris itu, kalian buat klub kalian. Ya, klub bahasa. Ya. Siapa jurusan bahasa Arab sini? Yang bahasa Arab. Kalian buat. Ya, buat kumpulan klub bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalian datangkan tutornya dari entah siapa, dosen. Coba dibuat itu. Atau kalian mengajari adik-adik di sekolah-sekolah road to kampus gitu ya. Ada road to school. Az-zahab ilal madrasah. Kamu ajari di SDK Ibtidaiyah kah atau SMA yang kalian dapatkan selama di Ma'had Jamiah. Kalian tularkan. Nah, jadi itu. Jadi tidak hanya sampai di sini aja. Begitu juga yang bukan jurusan bahasa Arab. Kalau yang bukan jurusan bahasa Arab itu nilai plus bagi kalian. Nilai tambah. Ya kan? Ketika nanti umpamanya ada, karena bahasa Arab ini juga bahasa internasional sekarang. Bahasa internasional. Kalian mau umpamanya kerja di Arab Saudi, harus bisa bahasa Arab. Jadi tenaga haji gitu ya. Nanti akan diutamakan diuji bahasa Arabnya mampu, ya kan? Jadi jangan dianggap ini tidak penting. Bahasa Arab itu sangat penting sekali. Jadi diplomat kalian, jadi duta besar di Mesir, di Arab Saudi, itu harus bisa bahasa Arab. Diplomat ya, diplomasi. Jadi diplomat nanti pergi. Nah, itu harus, bagaimana kamu bisa berkomunikasi, berdiplomasi kalau tidak bisa menggunakan bahasa itu? Baik itu Arab ataupun Inggris. Maka oleh karena itu betul-betul jangan sampai di sini saja selesai. Setelah ini kamu tingkatkan lagi tuh. Kamu perdalam lagi. Ya, yang jurusan bahasa Arab terus selesai S1, lanjut S2 terus. S3 dan sebagainya. Dan dipraktekkan. Jangan cuma di asrama aja kalian praktekkan, tapi setelah asrama nggak ada. Kalau bisa, itulah tadi yang Ustaz bilang. Buat klub kalian.
Dan kalian berjanji tidak menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris kalau bertemu, harus pakai Arab bahasa Inggris, gitu. Yang bahasa Indonesia kita denda 1.000 atau 10.000, nanti uangnya dikumpulkan makan sama-sama, kan gitu. Jadi kalau ada komitmen gitu, insya Allah bahasa kalian bagus itu. Dulu di pesantren Ustadz itu, alumni situ ada. Dia waktu di pesantren, dia 2 orang itu. Berjanji orang itu kemana-mana menggunakan bahasa Inggris. Nggak boleh menggunakan bahasa apa. Kemana-mana wajib bahasa Inggris. Akhirnya apa? Sekarang menjadi hebat dia. Dia pertama kali yang membuka kursus bahasa Inggris di Pare, di kampung Inggris itu. Itu namanya Ustadz Ahmad Kailani, orang Kalimantan. Maka tapi dia agak keren dikit ke barat-baratan, Mr. Kellen. Oh, Kailani sebenarnya, tapi dibuatnya Mr. Kellen gitu ya. Karena dia pertama kali yang membuka kursus bahasa Inggris di Pare. Sampai sekarang terkenal menjadi kampung Inggris. Nah, coba kalian nanti buat gitu. Kalian membuka satu kampung Arab gitu kan. Lah, ya apa nggak mungkin? Dari sekarang itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Saya sekarang mau belajar bahasa Arab, nanti pulang ke kampung ke Spiongot umpamanya, ada yang itu Spiongot. Di Spiongot sudah ada kampung Arab sekarang. Di pesantren Parmeraan. Itu Ustadz Bustaman itu, alumni Mesir. Itu anaknya aja umur 3 tahun bahasa Arab. Bisa kalian lihat YouTube-nya itu nanti. Bocil apa namanya itu, anak pedalaman gitu ya. Anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun lancar bahasa Arab. Kenapa? Didikan orang tuanya. Tidak pernah berbahasa Indonesia, mungkin dia enggak, selalu menggunakan bahasa Arab. Aina anta ya qayyum, ana abi. Iya. Bisa kalian lihat nanti YouTube-nya itu Ustadz Bustaman itu. Apa namanya YouTube-nya itu, lupa saya. Tapi jangan lupa pula YouTube Ustadz ya kan. Ya, Ustadz pun jangan lupa kalian di-subscribe. Nah, gitu. Jadi harus punya cita-cita yang kalian nanti pulang kampung, pulang ke rumah, ajak anak-anak itu belajar bahasa Arab. Gitu. Adik-adik kalian atau di MDA, ya, tidak iya. Nah, itu. Jadi diamalkan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting adalah jangan sampai bosan menuntut ilmu. Ya, terus belajar dan belajar sampai akhir hayat. Nah, belajar itu nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat, nggak mengenal masa, nggak mengenal umur. Ya, bahkan di Arab Saudi itu udah usia lanjut dia hafal Quran. Umur 80 tahun, 70 tahun baru hafal Quran. Kan luar biasa. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Ustaz minta maaf kalau ada selama ini kesalahan saya selama mengajar kalian. Mungkin tidak adil, ada merasa tidak adil, ngasih soal atau pertanyaan, atau ada yang merasa disakiti hatinya, mungkin perasaannya dan sebagainya. Saya minta maaf, dan itu tidak ada maksud saya untuk mengecilkan atau mengapakan, nggak ada. Ya itu hanya sekedar untuk pendidikan aja. Saya suruh berdiri, saya suruh, malu Ustaz kita udah mahasiswa kok berdiri. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, astaghfirukum alfi istighfar, 1000 kali 1001 maaf kalau ada kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Langkah yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Ya, begitu hari ini kita dapat bersua kembali merayakan ataupun melepas hari terakhir kita bersama Al-Ustadz kita di ruang 18. Salam dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Kepada beliau marilah kita panjatkan doa
yang sangat harum dan sangat berat nanti dalam timbangannya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa panjang lagi, ya seperti yang kita ketahui, kalian yang memilih saya jadi Kosma, ya Kosma di ruang 18, ingin menyampaikan sedikit kata-kata perpisahan. Ya mungkin ada di antara kita yang nantinya di semester 3 akan berpisah karena jurusan, ataupun tetap bersama namun dipisahkan oleh lokal bahasanya nanti. Saya mewakili dari ruang 18, yakni rasa terima kasih kami kepada Al-Ustadz yang telah senantiasa membimbing kami dan tak pernah mengeluh saat memberikan pengajaran, bahkan motivasi selama 1 semester ini. Banyak sekali hikmah ataupun banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan daripada Ustadz kita. Berbagai pengalaman, bahkan motivasi cerita yang menumbuhkan rasa ingin tahu, bahkan rasa ingin terus menggali ilmu, terutamanya di IAIN Padang Sidempuan ini, yang insya Allah akan menjadi win syahada insya Allah pada tahun kemudian. Dan kepada kawan-kawan sekalian, ya saya tahu kita memang berkumpul cuman dalam 1 semester dalam lokal yang sama. Mungkin di semester yang lewat kita memang berkumpul dengan sebagian kawan. Tapi dalam semester ini bisa dikatakan adalah hal yang sangat indah bagi kita, terutamanya saat berada di Ma'had Al-Jami'ah, ketika kita bisa menuangkan pola pikir ataupun macam-macaman pemikiran kita yang berbeda di dalam satu lokal, sehingga terjadi keharmonisan seperti pada hari ini. Dan semoga kelak nantinya ataupun di semester-semester selanjutnya kita masih bisa bersama, kita masih bisa bersapa, bersua, walaupun kita berada dalam jurusan yang berbeda. Tidak lupa bahwasanya kita semua pernah diikat dalam lokal 18 bersama Ustadz Al-Kiram, Ustadz Hasir Budiman Ritonga. Dan mungkin dari kami ada sedikit bingkisan ataupun buah tangan dari kami lokal 18 untuk saya lebih suka memanggilnya bukan Al-Ustadz tapi Abuya. Abuya yang artinya di dalam bahasa Arab ada kata abi yang artinya ayah kami. Tapi kalau ditasrifkan kepada tasrif Abuya bisa lebih ke makna sayang, seperti ibni menjadi bunaya. Kepada Ustadz kami, Ustadz. Dibuka ini. Gak usah nanti aja Ustadz. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Tetap ikat silaturahmi antara kita, tetap saling menyapa, dan tentunya jangan lupakan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.